Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang curut ya. Di sini saya barusan menangkap curut. Nah, saya cukup mengagumi curut ini karena apa? Dia memiliki teknologi ultrasonik ya. Jadi dia itu kalau dia berjalan ya, kawan-kawan, dia ini buta ya. Saya kurang yakin apakah butanya 100% atau hampir buta gitu ya. Tapi dia itu kalau kita diam ya, kita nggak gerak, dia itu nggak tahu bahwa kita itu makhluk hidup ya, kawan-kawan. Sampai kita bergerak, nah dia baru tahu. Karena apa? Karena dia itu selalu mendeteksi sekitarnya dia itu dengan memakai gelombang suara ultrasonik ya. Makanya kadang-kadang kita mendengar suara cicit-cicit itu, sebetulnya dia itu bukan lagi kesakitan atau apa, dia memang memancarkan suara lalu mendengarkan pantulannya ya. Semakin dekat benda tersebut dari dia, maka pantulannya itu kan lebih cepat. Artinya dia merasa bahwa di dekat situ ada barang gitu ya. Nah, kalau kita bergerak, maka sama pantulannya juga akan bergerak mengikuti gerakan dari tubuh kita misalkan. Sehingga seringkali ya saya praktekkan ya kawan-kawan. Kalau ada curut lewat gitu, saya diam aja. Kalau saya diam, curut itu nggak akan tahu. Tapi begitu saya gerakkan anggota tubuh gini, dia langsung kaget karena dia baru mendeteksi ada gerakan. Nah, sekarang saya akan buktikan ya bahwa dia itu sangat reaktif terhadap suara, terutama yang suara yang gelombang tinggi ya kawan-kawan. Nah, suara gelombang tinggi ini kalau di sound system itu biasanya treble gitu ya, sehingga suaranya kayak ces gitu, itu dia sangat sensitif. Tapi suara yang gelombang rendah dia kurang sensitif. Nah, kenapa dia sensitif terhadap gelombang tinggi? Ya karena ultrasonik sendiri itu frekuensinya lebih tinggi dari suara ini ya, suara yang bisa didengar manusia ya. Jadi seringkali suara cicit-cicit itu sebetulnya ini bagi curut itu adalah noise ya kawan-kawan. Sebetulnya suaranya dia sendiri itu gelombangnya di atas itu tidak terdengar oleh telinga kita. Ayolah kita praktekkan ya bagaimana reaksi dia terhadap suara. Nah, perhatikan ya kawan-kawan. Sekarang saya akan menggerakkan tangan saya. Kalau dia sedang tidak memancarkan suara ultrasonik, maka dia tidak akan tahu atau tidak kaget dengan gerakan tangan saya. Perhatikan. Lihat, dia nggak kaget ya kawan-kawan. Tapi kalau saya bikin suara, mungkin gelombangnya terlalu rendah. Sekarang dengerin ya kawan-kawan, saya akan buat suara yang tinggi ya, suara treble. Nah, lihat, dia kaget ya. Saya bikin suara ini dia gak kaget, tapi begitu saya bikin suara treble kaget dia. Nah, seperti itu. Itu menunjukkan bahwa dia itu sangat sensitif terhadap gelombang suara yang tinggi ya, terutama yang tadi saya bilang ultrasonik. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi apa gunanya kita memiliki pengetahuan tentang cara navigasi atau cara hidupnya si curut ini, yaitu memudahkan kita bagaimana menangkap curut ya kawan-kawan. Ini kebetulan saya memang punya ya, tapi dulu saya belum punya perangkap seperti ini, tapi mudah saja menangkap bagi saya. Caranya begini ya. Jadi saya letakkan ember aja seperti ini kawan-kawan. Saya letakkan ember seperti ini. Ya, kemudian saya posisikan ember ini, misalkan kita lagi di dalam kamar ya. Nah, curut dia itu karena dia nggak bisa ngelihat, maka dia akan selalu lewat pinggiran ya kawan-kawan. Dia akan lewat pojok ruangan. Jadi antara tembok sama lantai. Dia selalu mengurut gitu. Nah, kemudian dia juga akan mencari lubang bukan dengan cara melihat ya, tapi dengan cara tadi itu memancarkan gelombang ultrasonik dan menangkap pantulannya. Sehingga dia tahu bahwa di pintu itu ada lubang ya. Meskipun pintu itu misalkan ya kita tutup, tapi di bawahnya kan ada celah. Dia itu dengan sinyal ultrasoniknya dia bisa mengetahui bahwa di situ ada celah ya. Nah, kalau ini saya letakkan di dekat pintu ya, ada celah pintu misalkan posisinya tertutup, maka curut itu ada kemungkinan dia akan keluar ya, akan berusaha keluar lewat pintu. Maka dia akan mondar-mandir di sekitar celah pintu. Nah, ketika pas dia lagi di bawah sini ya, sandal ini akan saya tarik seperti ini. Nah, seperti itu.
Nah, jadi dengan cara demikian saya bisa menangkap curut dan itu sudah saya lakukan berkali-kali. Jadi kalau kalian nggak punya perangkap tikus atau perangkap curut seperti ini, kalian bisa melakukan apa yang tadi saya ajarkan. Kalian cukup diam aja. Bahkan kalian diam seperti ini, si curut pun nggak akan tahu. Kalian diam aja atau tangan kalian di sini posisinya. Kalian diam gitu ya. Begitu posisi dia udah di bawah ember, langsung tarik seperti ini. Perhatikan bahwa nah curut ini pun nggak kaget kan, karena apa? Suara ini gelombangnya gelombang rendah ya, suara bluk gitu. Tapi kalau saya kasih dia suara tinggi dengan desisan di mulut saya, perhatikan dia kaget nanti. Nah kaget ya. Oke, sekian dulu kawan-kawan ya, mudah-mudahan pengetahuan kali ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan.